Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Kamis 18 Juli 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Kosongkan Gelasmu. Firman Tuhan terambil dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang kelima sampai ke-8. Hendaklah dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, biarlah kami semakin belajar firman Tuhan, semakin menjadi orang percaya. Sekian lama kami menjadi orang-orang yang rendah hati, yang terbuka untuk terus belajar menjadi lebih baik dan tidak jatuh ke dalam dosa, arogan, dan kesombongan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Kosongkan gelasmu. Mungkin sebagian sahabat seperjalanan sangat terbiasa mendengar sebuah pepatah ini, yaitu yang bernama kosongkan gelasmu, yang memiliki sebuah makna yang sangat dalam. Mengapa gelas itu harus dikosongkan? Ini adalah berbicara tentang sebuah pemahaman tentang manusia. Tatkala dia merasa sudah mengerti banyak, paham banyak, bahkan merasa paling pandai, tatkala gelas itu penuh, maka dia merasa dialah yang paling mengerti, dialah yang paling tahu, dialah yang paling benar, dan dia yang paling segala-galanya. Seakan-akan gelas adalah daya tampung yang sudah tak terbatas dan dia merasa sudah penuh. Sementara kita tahu gelas hanyalah satu bagian daya tampung. Tatkala disimpan air, hanya sebatas sepenuhnya itu adalah dalam ukuran gelas. Di atas gelas kita bertemu ada yang namanya mangkok, di atas mangkok kita bertemu ada yang namanya ember, di atas ember kita akan bertemu ada sebuah ruang volume untuk air yang lebih besar lagi, misalkan bak mandi, dan di atas semuanya itu adalah lautan yang sangat luas. Dan kalau kita kemudian bercerita tentang lautan, maka apa yang menjadi sesuatu yang luar biasa dalam diri Tuhan, kekuatannya, kemampuannya, kecerdasannya, pengetahuannya, itu lebih luas dari laut, lebih tinggi dari langit, lebih indah daripada pelangi, dan tidak ada batasan di dalam diri Tuhan. Tatkala Tuhan yang tidak terbatas, yang tidak ada yang bisa menandingi, dan tidak ada yang seluar biasa dan sehebat Tuhan, tetapi Tuhan yang menjadi manusia mau mengosongkan gelas di dalam dirinya. Itu yang firman Tuhan katakan yang disebut dengan kenosis, mengosongkan dirinya. Yesus dalam kesetaraannya dengan Allah tidak sebagai milik yang harus dipertahankan, tetapi dia mengambil rupa seorang hamba dan menjadi manusia, dan merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Kita melihat ada perbandingan yang sangat jauh antara manusia dan Tuhan. Tatkala manusia punya kecerdasan sedikit, punya kemampuan, punya kuasa, punya kekuatan, dia merasa sebagai yang paling hebat, dia merasa sebagai yang paling tahu, dia merasa sebagai yang paling benar, dan dia merasa menjadi sumber segala-galanya. Sangat mudah sekali manusia itu jatuh ke dalam dosa kesombongan dan dosa arogan. Tatkala seseorang menjadi sombong dan seseorang menjadi arogan, maka punya potensi kehidupannya adalah semena-mena, kehidupannya sewenang-wenang, kehidupannya mengintimidasi, kehidupannya bisa menekan, sangat otoriter. Sehingga apapun yang dikatakannya, apapun yang diucapkannya sebagai sebuah kebenaran yang absolut, yang tidak bisa dibantah apalagi ditentang. Tatkala ada orang yang menentang, ada orang berbeda pandangan dengan orang tersebut, maka akan dihabisi. Karena dia tidak hanya bisa berbicara, dia punya kuasa, dia punya uang, dia punya senjata, dia punya kemampuan yang bisa menekan siapapun yang ada di dalam dunia ini, termasuk raja-raja, termasuk presiden, termasuk para penguasa yang ada di dalam dunia ini. Maka sebuah kecenderungan perbuatan dosa, merasa bahwa tatkala gelasnya sudah penuh, dia menjadi orang yang tahu segala-galanya, benar segala-galanya, segala sesuatu bersumber daripada apa yang ada dalam pikiran, perasaan, keputusan, dan sikapnya. Maka dia akan menjadi seseorang yang otoriter dalam hidupnya, menganggap semua yang di luar dirinya lebih rendah dari dirinya, semua yang lebih di luar dari dirinya lebih bodoh dari dirinya. Semua orang yang punya kuasa, punya kekuatan harus takluk dan tunduk kepada kekuatan dan kekuasaan dirinya. Kita sudah belajar dari sejarah manusia
Bagaimana para tokoh-tokoh hebat yang di masanya mengalami kejayaan, kemudian satu demi satu diruntuhkan, satu demi satu dikosongkan oleh Tuhan. Kalau kita memahami, kalaupun gelas kehidupan kita itu bisa bertambah dari seperempat, setengah, mungkin sampai penuh, maka sesungguhnya bukankah itu semuanya berasal dari Tuhan? Firman Tuhan berkata, segala sesuatu oleh Dia, dari Dia dan kepada Dia, dalam Injil Yohanes pasal yang pertama. Sahabat seperjalanan, sebuah kecenderungan berbuat dosa membuat kita menjadi orang yang arogan. Dan bagaimana caranya supaya kita menjadi orang yang rendah hati dan kita bisa menjadi seperti Kristus? Yang dalam catatan surat Filipi pasal yang kedua, caranya adalah kosongkan gelasmu. Jangan-jangan yang kau isi adalah bukan air yang jernih. Jangan-jangan yang ada di dalam gelasmu bukan air yang menyejukkan. Jangan-jangan di dalam gelasmu itu sesungguhnya cairan yang berisi racun, cairan yang berisi kotoran, cairan yang kemudian bisa tatkala itu diminum orang lain, lalu mengena kepada orang lain. Yang terjadi adalah sakit penyakit, memberikan dampak keburukan, memberikan dampak yang merusak. Kalau kemudian apa yang diisi di dalam diri kita tatkala kita punya pengetahuan, kita punya kekayaan, kita punya kuasa, kita punya kedudukan, dan semuanya dipakai hanya untuk kepentingan diri, pada saat itu juga apa yang terisi di dalam dirimu menjadi racun, menjadi momok, menjadi hal yang kemudian menakutkan, mengancam orang lain, mengintimidasi orang lain, merugikan orang lain. Karena apa yang diisi di dalam gelas tersebut adalah hal-hal yang buruk, bukan hal-hal yang baik. Sahabat seperjalanan, kosongkan gelasmu, lalu isilah sebagaimana apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Yesus mengisinya dengan belas kasihan, Yesus mengisinya dengan kasih, Yesus mengisi kehidupannya dengan satu tujuan, bagaimana menyelamatkan manusia dari dosa, bagaimana merawat, menjaga, memelihara, menyertai, menguatkan manusia. Dan firman Tuhan berkata, Yesus mengosongkan gelas, Yesus mengosongkan dirinya sendiri di dalam kesetaraan dengan Allah. Tidak sebagai milik yang harus dipertahankan, Dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa sebagai seorang hamba dan sebagai manusia, lalu merendahkan dirinya taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Sebuah keteladanan yang tidak hanya kita tahu, yang tidak hanya kita diskusikan, yang tidak hanya kita bincangkan, yang kita tidak hanya pelajari, tetapi lebih daripada itu yang harus kita lakukan, itu yang harus kita buat, itu yang harus menjadi sebuah nilai hidup, filosofi hidup yang diterapkan di dalam keseharian kita, sampai kemudian kita bertemu dengan Tuhan. Suatu hari kelak nanti Tuhan bertanya, apa yang engkau isi dalam gelas kehidupanmu? Kita bisa menjawab, apa yang terisi dalam gelas kehidupanku adalah seluruh kebenaran firman Allah, sebuah ketaatan, hati yang bersih, hati yang rendah hati, hati yang penuh dengan ucapan syukur, hati yang mengagungkan dan memuliakan Tuhan, dan dijauhkan daripada isi gelas kehidupan setiap kita masing-masing, kesombongan, arogan, nafsu, dosa, lalu kemudian seluruh dosa-dosa yang ada di dalam diri orang-orang yang suka merasa pandai, merasa benar, merasa paling bijaksana, dan merasa tertinggi di atas segala-galanya. Marilah kita boleh mengambil sebuah sikap, yaitu melakukan pertobatan dan mengosongkan gelas kita, dan hanya diisi oleh firman Allah dan kebenarannya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dalam waktu dan rencana-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Shalom sahabat seperjalanan, kosongkan gelasmu.